Tuhan berikan pesan yang sangat penting hari ini buat kita semua. Temanya adalah stay move. Stay move. Hari ini kita sangat membutuhkan dua kata ini yang akan kita bahas ini. Dan hari ini Tuhan mau kasih pesan yang sangat penting untuk kita semua, amin. Artinya kita mau dikasih makanan yang paling sehat, yang paling berharga buat kita semua. Jangan sampai makanan itu hanya ada di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah datang ke rumah makan, kerajaan sorga atau gereja Tuhan, jangan cuma kita pegang piring, tapi kita tidak makan ya. Sayang kita buang-buang waktu. Tapi saat ini kita menerima kebenaran Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Dua kata pesan yang sangat penting ini adalah stay move. Stay artinya adalah tetap atau tinggal pada posisi yang benar dan melakukan sesuatu dengan benar secara konsisten. Ya, dan move artinya adalah adanya pergerakan yang maju, pergerakan yang maju. Tidak boleh berhenti. Amin. Yang amin cuma 1-2 orang. Move artinya adanya pergerakan yang maju. Amin. Tidak boleh berhenti. Oh, jadi nggak ada amin. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh stop. Apalagi bergerak mundur. Adakah orang-orang Kristen yang berhenti, stop dan bergerak mundur? Ada. Kenapa? Dan hari ini kebenaran firman Tuhan sampaikan buat kita semua. Stay move. Amin. Katakan bersama dengan saya, stay move. Saya ingat sekali ya, saya punya hewan peliharaan yang saya didik dari kecil. Ya, namanya saya tidak sebutkan, takut ada yang sama ya. Saya bilang, stay down. Stay down. Stay down. Saya pegang makanan, stay down, saya taruh. Stay down. Saya kasih kode, makan. Langsung dia jalan makan. Amin. Dan saya percaya kalau orang-orang percaya, orang-orang Kristen tetap stay move, amin. Stay move, amin. Maka saya percaya berkat-berkat Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, hari-hari ini kita harus dan wajib move. Amin. Harus wajib stay move. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak stay move, atau dalam bahasa yang anak-anak sekarang, move on. Move on. Move on kepada hal-hal yang benar yang kita akan bicarakan ini, amin. Maka serius, ini akan membuat kita kesulitan kalau kita tidak move on. Kalau kita nggak stay move, jujur saya mau katakan di hari-hari ini kita akan kesulitan. Kita akan kewalahan karena masalah datang silih berganti, tidak tertib sekarang. Baru datang lagi masalah, datang lagi. Jadi kita kewalahan karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Nggak tertib lagi masalah. Masalah gantian dong, gantian. Nggak bisa dia kanan kiri. Masalah datang dalam hidup kita, betul? Kalau kita tidak stay move, kita akan kewalahan. Serangan, belum lagi serangan bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Serangan itu datang mengapain? Dia tuh berusaha mencuri dan akhirnya membunuh dan membinasakan kita. Dia mencuri damai sejahtera kita. Dia mencuri waktu kita dengan Tuhan. Dia mencuri waktu hal-hal rohani terhilang dari dalam diri kita. Sehingga kita dibunuh artinya kita jadi kebalakan rohani. Dan akhirnya kita dibinasakan. Ketakutan sudah mulai menguasai orang-orang percaya. Sehingga membuat orang-orang percaya tidak berdaya lagi. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita sudah berada di dunia yang jahat ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus masih berdoa. Aku tidak minta ya Bapa supaya mereka diambil daripadaku, tetapi biarkan lindungilah mereka daripada yang jahat. Lindungilah mereka dari yang jahat. Yang jahat ini bicara poneros. Poneros ini serangan-serangan si jahat
yang berusaha setiap hari 24 jam menyerang orang-orang percaya. Karena kenapa? Kalau orang-orang percaya ini berhasil menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, maka akan berdampak bagi dunia ini dan mengacaukan sistem kerja pemerintahan kerajaan iblis. Karena itu dicuri. Dan kita sedang berada di medan perang. Iblis selalu berjuang yang namanya menipu. Menipu kita dan membohongi kita. Kalau dalam firman Tuhan, iblis itu bapak dari segala pembohong. Dia menipu kita supaya kita jadi lupa akan inti kehidupan manusia yang sesungguhnya. Supaya kita jadi lupa kehidupan yang sesungguhnya itu apa. Kita dibuat hanya memikirkan hal-hal jasmani saja, itu tipuan iblis. Kita dibuat hanya memikirkan dan dibuat fokus kepada hal-hal duniawi. Ini tipuan semuanya. Kurang ajar itu iblis. Padahal inti kehidupan kita bukanlah perkara-perkara jasmani. Inti kehidupan kita bukanlah perkara jasmani. Inti kehidupan kita bukanlah perkara-perkara duniawi. Melainkan firman Tuhan mengajarkan kita bahwa inti kehidupan kita adalah kehidupan rohani. Kalau kehidupan rohani kita hidup sehat, dia akan menggerakkan pikiran kita, menggerakkan jiwa kita, menggerakkan seluruh aktivitas panca indera kita sesuai dengan tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saat kita tahu, sadar, paham, dan melakukan kehidupan rohani, maka sebenarnya disitulah kehidupan manusia yang sesungguhnya on star dimulai. Dan saat ini saya sedang berbicara kepada manusia-manusia roh. Saya tidak sedang bicara kepada casing-casing manusia roh. Saya tidak sedang berbicara kepada tubuh-tubuh beraneka ragam. Tetapi saat ini saya berbicara kepada manusia-manusia roh. Amin. Karena itu bukan telinga rohani kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita. Amin. Karena itu kita harus sadar, paham, dan melakukan kehidupan rohani. Maka disitulah kehidupan manusia yang sesungguhnya. Amin. 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 Saya baru sadar kalau saya nggak punya kehidupan rohani, sebenarnya saya belum hidup. Ya bagus. Itu yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Saat kita tahu, sadar, paham, dan melakukan kehidupan rohani, maka sebenarnya disitulah semua kehidupan yang sesungguhnya dimulai dalam diri kita. Disitulah kita bisa menggunakan semua fungsi-fungsi, semua fitur-fitur yang Tuhan ciptakan dan berikan, titipkan di dalam diri kita. Wow, tanpa kehidupan rohani sebenarnya kita hanya bermain dengan bagian casing saja di kehidupan manusia ini. Kita buang-buang waktu. Sebenarnya kita belum sesungguhnya hidup kalau seperti itu. Kita hanya sibuk dengan hal-hal duniawi dan jasmani. Tapi sebenarnya kita belum hidup. Ya mengerti katakan amin. Dan inilah cara kerja roh jahat. Setiap harinya untuk merusak jati diri orang percaya. Untuk merusak kehidupan orang percaya. Iblis beserta dengan seluruh jajarannya berjuang setiap hari, bertugas menutup mata rohani, menutup telinga rohani, agar tidak bisa melihat kehidupan yang sesungguhnya. Sungguh tragis, sungguh kejam perbuatanmu hai iblis. Amin. Kita tidak bisa merasakan kekuatan ilahi, kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera yang sejati, sukacita yang datang dari sorga. Kita hanya mencari damai sejahtera sesaat. Ada uang, kita rekreasi. Sesaat setelah itu rekreasi selesai kita capek. Hilang.
Tetapi kalau kita menjadi manusia yang sesungguhnya, kita masuk dalam hadirat Tuhan seperti tadi. Ada damai sejahtera yang masuk seperti aliran sungai. Sukacita masuk, menyerap di dalam diri kita. Amin. Bedanya apa? Saat kau dalam masalah, kau akan sanggup, bisa tersenyum. Karena apa? Ada sukacita surgawi yang masuk. Ada damai sejahtera surgawi yang masuk dalam hidupmu. Itu yang membedakan. Karena itu mari kita hidup sebagai manusia yang sesungguhnya. Amin. Manusia hanya dibuat iblis untuk mengejar kepuasan-kepuasan sesaat dan sementara ini. Dan meributkan hal-hal yang duniawi, yang sementara. Dan iblis lakukan itu sampai akhirnya masa kontrak kita habis. Sungguh tragis. Sungguh kejam perbuatanmu iblis. Dan saya berdoa, semua jemaat yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, sudah cukup permainanmu iblis, sudah cukup kau menipu orang-orang percaya. Karena kami akan kembali hidup dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya. Amin. Warga kerajaan sorga, secara tidak sadar atau sadar, ini sangat membahayakan manusia. Dan ini semua serangan iblis yang menipu manusia orang percaya. Inilah penyebabnya. Kenapa kita belum siap, ada yang belum siap stay move dalam kehidupannya. Ada 3 masalah terbesar yang membuat kita tidak bisa stay move. Belum bisa stay move. Belum. Kenapa? Ada 3 masalah besar. Kita tidak bisa stay move dalam hal-hal kehidupan yang sesungguhnya. Yang pertama, kita masih melihat ke belakang. Saat kau mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan lagi lihat ke belakang. Tidak ada apa-apa. Paulus mengatakan begini dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, perhatikan. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku sendiri gak menganggap bahwa aku bisa mencapainya. Tetapi ini yang aku lakukan, ini yang aku perjuangkan setiap hari dalam hidupku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Keberhasilan dan kesalahan kita tidak akan pernah bisa. Apalagi kesalahan. Kesalahan di belakang bukanlah kunci kesuksesan kita, jangan salah. Kalau kita terus melihat kesalahan, kita semakin terpuruk. Nah, inilah masalah yang terbesar yang pertama yang membuat kita belum bisa stay move dalam kehidupan yang sesungguhnya. Kita masih terus fokus melihat ke belakang, memikirkan dan fokus kepada masa lalu. Dan itu akan merusak masa depan kita. Amin. Pijakan kaki kita tidak akan pernah maju kalau kita masih menyalahkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di belakang kita. Pijakan kita akan terus berdiam di sini dan tidak akan pernah maju. Saat saudara masih memikirkan yang di belakang, maka saudara sedang membuang waktu kesuksesan di depan. Kalau saudara masih terus memikirkan kesalahan masa lalu, saudara sedang membuat kerugian besar. Membuang waktu kesuksesan, membuang waktu beberapa kesuksesan yang sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Ini adalah serangan iblis lagi. Halo? Nggak ada yang tersinggung, saya nyalain iblis lagi ya. Mengapa? Karena pekerjaan iblis dan targetnya yang tadi saya bilang, mencuri, membunuh dan membinasakan manusia. Dan inilah ciri-ciri korban-korban yang berhasil diserang oleh roh-roh jahat. Kalau ini ada di antara saudara-saudara harus kembali. Tuhan, kembalikan aku. Aku korban. Tangkap aku kembali Tuhan. Orang korban akan berkata,
Saya tidak akan pernah bisa bangkit lagi, Pak Gem, Bu Gem. Karena saya sudah bersalah akan kesalahan saya 5 tahun yang lalu, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun yang lalu. Saya nggak bisa move on. Berarti itu harus lakukan perubahan. Terus ada yang bilang begini lagi, ini semua gara-gara dia yang membuat aku seperti ini. Aku nggak bisa bangkit lagi. Loh kok gara-gara dia? Kenapa? Emang kesuksesan kamu ada pengaruhnya besar dari dia? Seharusnya kesuksesan kita melihat kesuksesan orang lain, betul? Jangan pernah bilang, saya tidak bisa bangkit lagi gara-gara kesalahan dia. Rugi. Yang kedua ini, kalau saya bilang adalah masalah dibuat-buat. Bukan masalah beneran. Masa gara-gara kesalahan, kita nggak bisa sukses? Seharusnya kalau kita mau sukses, kita hanya melihat kesuksesan orang-orang di depan kita, amin? Namun mengapa engkau bisa melihat dan fokus kepada kesalahan orang-orang di sekeliling kita, dan akhirnya kita nggak bisa bangkit? Apakah dengan melihat dan fokus sama kesalahan orang kita bisa sukses? Kalau kita bisa sukses gara-gara melihat kesalahan orang, oke, lakukan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Justru kita akan semakin terpuruk. Justru kaki kita makin lengket, tidak akan pernah bisa maju ke depan. Halo, warga kerajaan surga? Namun justru itu membuat beberapa kesuksesan menjadi tertunda dalam kehidupan kita. Karena kita melihat kesalahan orang lain. Justru ini menjadi masalah sehingga kita nggak bisa move on. Warga kerajaan sorga, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak membawa kesuksesan. Amin. Amin. Tahukah saudara bahwa peristiwa seperti ini dimulai dari yang namanya curi? Iblis itu pinter nyuri. Lewat kesalahan yang lain, lewat kesalahan hamba Tuhan lain, lewat kesalahan teman kita. Padahal tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Dia curi. Gua nggak mau ke gereja, ada dia. Gua nggak mau pelayanan, ada dia. Kau berhasil dicuri oleh iblis. Dan akhirnya dibekukan, dibunuh. Kalau gitu gue gak mau baca firman Tuhan. Buat apa baca firman Tuhan, menyembah? Gue kecewa sama orang-orang gereja. Ini saya bilang masalah yang dibuat-buat, bukan masalah beneran. Kalau yang pertama, karena kesalahan kita, dari itu kita perjuangan untuk kita bangkit. Yang mengerti katakan amin. Warga kerajaan sorga, dengar ini, kalau engkau saat ini mendengar suara Tuhan. Tuhan menerima engkau apa adanya. Amin. Bukan ada apanya. Lepaskan pengampunan, datang padanya, buka hatimu, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita dan mengembalikan kepada kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Fokus yang sudah terjadi di belakang tidak akan pernah membuat kesuksesan. Sekali lagi, fokus yang sudah terjadi di belakang, kalau kita fokus sama yang di belakang, tidak akan pernah membuat yang namanya kesuksesan di depan. Namun fokus kepada yang akan terjadi di depan adalah kunci kesuksesan yang akan nyata di depan kita. Amin. Ini yang pertama, masalah yang terbesar. Yang pertama apa tadi? Masih melihat? Nah, itu masalah, kita nggak bisa stay move karena masih melihat ke belakang. Yang kedua, setiap orang hanya memusingkan kehidupan jasmani dan materinya, sehingga lupa dengan kehidupan yang sesungguhnya. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya. 2 Timotius 2 ayat 4.
Seorang prajurit yang sedang berjuang, saudara dan saya berjuang, amin, di tengah dunia yang jahat ini. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Kalau saudara pahami kebenaran ini, saudara seharusnya fokus kita bukan memusingkan tentang soal-soal penghidupan, tapi bagaimana kita hidup sebagai duta-duta kerajaan Tuhan. Namanya duta, sudah pasti dijamin. Amin. Gak usah jauh-jauh, saudara kerja di kantor, saudara diutus ke luar negeri, di mana semua dijamin oleh itu perusahaan. Kalau saudara fokusnya kerja, pasti akan dijamin oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang menjamin hidupmu. Masalah yang kedua ini membuat kita tidak bisa stay move akan hal-hal rohani, sudah pasti. Kenapa? Memusingkan, merepotkan mengenai hal-hal penghidupan setiap hari. Ini masalah bahaya yang kedua ini terjadi bagi banyak manusia, bahkan bagi orang-orang percaya. Masalah yang kedua ini adalah lagi-lagi adalah tipuan iblis yang dilemparkan kepada manusia. Kurang ajar dia ya. Iblis selalu menipu dan memutarbalikkan pikiran supaya manusia hanya fokus dan memikirkan hal-hal jasmani. Hal-hal jasmani yang sementara, yang gak dibawa mati. Dipusingkin setiap hari sampai stres, sampai sakit, sampai stop. Sampai sekarat, sampai stop. Dipikirin yaitu kehidupan casing. Yaitu bagaimana saya harus makan, bagaimana saya harus bayar ini, bayar itu, bagaimana saya harus beli ini, beli itu. Kehidupannya begitu aja, begitu putar setiap hari. Setiap hari. Saudara kena tipuan iblis. Saudara belum hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya. Warga kerajaan sorga, ini tipuan semua. Sebenarnya tujuan hidup kita bukan untuk hal-hal jasmani saja, amin. Dan rumus mengenai kehidupan bukan untuk memusingkan untuk semua kebutuhan jasmani dan materi. Ingat bahwa rumus kehidupan kita bukan untuk memusingkan mikirin hal jasmani dan materi. Itu bukan rumus Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Matius 6 ayat 33 berkata seperti apa? Tetapi carilah dahulu. Oh, kerajaan bukan carilah uang. Carilah uang dan tangkal sebanyak-banyaknya, maka kau akan mendapatkan kerajaan dan Tuhan. Jangan dibalik. Jangan dipotong kalimat ini, bahaya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya tentang penghidupan saudara kan diberikan, diserahkan kepada saudara. Itu rumusan yang benar. Ini menyebabkan kenapa manusia dan bahkan orang-orang percaya masih terus memusingkan tentang hal-hal jasmani dan materi. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya tidak bekerja. Saya bekerja. Mungkin jam kerja saya lebih banyak dari saudara. Tapi saya berani mengatakan ini. Karena emang ini adalah rumusan kita. Rumusan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Mereka belum paham mengenai rumusan Tuhan ini. Akhirnya mereka meninggalkan kehidupan yang sesungguhnya. Yaitu kehidupan rohani. Dan berkata, apa sih? Pakai doa-doa segala. Apa sih pakai baca-baca Alkitab, baca firman Tuhan tiap hari? Apa sih nih? Ngerepotin gua aja. Ngapain sih harus ke gereja segala? Bisa nanti. Dengar, ini semua adalah tipuan iblis yang merusak kehidupan manusia yang sesungguhnya di dalam diri kita. Amin. Saudara butuh hal-hal rohani, karena itu adalah kehidupan saudara. Saudara butuh berdoa, karena itu adalah nafas bagi orang percaya. Saudara butuh baca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan saudara. Matius 4 ayat 4 mengatakan bagaimana manusia hidup bukan dari hamburger, ketoprak.
mie Medan, dan sebagainya, sop, sate Tegal, dan lain-lain. Tetapi manusia hidup dari firman Allah. Amin. Dengar, ini semua tipu iblis dan hendak merusak kehidupan kita yang sesungguhnya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Jangan khawatir untuk hari besok. Besok mikirinnya ya besok gitu ya. Karena hari besok kesusahannya sendiri. Saat kita berdoa mengandalkan Tuhan, besok yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadi tidak ada berkat menjadi berkat. Karena kita pakai rumusan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan kehidupannya sesungguhnya kalau mereka sudah ditipu oleh iblis. Mereka meninggalkan kehidupan rohani. Dan sangat disayangkan. Saya mau sampaikan bahwa hati-hati dengan serangan tipuan iblis yang membelokkan fokus hidup hanya memusingkan kepada hal-hal jasmani dan materi saja. Hari ini Tuhan sampaikan kepada kita semua bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak muda yang sudah mulai bekerja, setting dari sekarang. Hati-hati, di hari-hari ini adalah hari yang jahat. Iblis sedang giat melemparkan tipuan sehingga merusak fokus kehidupan kita yang sesungguhnya. Serangan iblis dibelokkan kepada hal-hal yang sementara saja. Nanti sajalah berdoa, nanti saja baca firman Tuhan, nanti saja gereja, nanti saja beri perpuluhan, nanti saja semua hal rohani. Hari engkau adalah korban. Engkau adalah korban kalau seperti itu. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita lakukan dalam hal rohani tidak ada yang pernah sia-sia. Betul? 1 Korintus 15 ayat 57 58, giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan karena jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kau lakukan setiap hari itu aja tidak akan ada yang pernah sia-sia. Karena semuanya mengandung kekuatan, semuanya mengandung pengurapan masuk di dalam diri kita. Sehingga saat ada masalah situ terbukti. Apa engkau berisi atau kosong. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan gimana? Latihan inilah ayat hafalan, ayat favorit GBIKC. Latihan badani terbatas tuh gunanya. Kita mau latihan berjuang terus, latihan terus, cari uang sebanyak-banyaknya, terus latih terus. Itu terbatas. Tetapi kata firman Tuhan, tapi latihan rohani, latihan ibadah mengandung janji hidup ini dan hidup yang akan datang. Wow. Kalau kau masih bisa berdoa, berdoa. Kalau kau masih bisa menyembah, menyembah. Pagem saya sibuk di jalan, saya juga sibuk. Saya berbasar di jalan. Saya menyembah Tuhan. Warga kerajaan sorga. Ini masalah yang kedua. Masalah yang kedua, yang pertama tadi apa? Melihat. Yang kedua, memusingkan. Yang ketiga, sebenarnya ini bukan domain kita, bukan area kita. Tapi ini kita bisa ke sini. Sebenarnya saya nggak terlalu tertarik bicarakan yang ini. Karena sebagai seorang Kristen yang sudah lama tidak boleh ada di ruang sini. Masih hidup dalam dosa. Sebenarnya kalau kita ngelihat dosa, kalau sudah jadi orang Kristen lama, kita udah jijik ngelihat dosa. Karena ada apa? Ada sensitivitas kekudusan Tuhan ada di dalam diri kita. Seharusnya seperti itu. Ibrani 12 ayat 1 berkata gini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Dosa adalah sebuah cara merusak rancangan Tuhan dalam hidup orang percaya. Mungkin saudara berkata dosa itu nikmat. Tapi kalau saudara terus lakukan, saudara tidak bertobat, itu akan merusak rancangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan yes. Setelah kita mengetahui ketiga masalah ini, masalah yang pertama apa? Yang membuat kita nggak bisa stay move. Yang pertama kita melihat ke belakang, kedua kita pusing terus hal jasmani dan materi.
Pegam jangan ganggu saya lagi bikin kerjaan. Saya off dulu, saya off. Saya cuma jawab, gak apa-apa, silakan. Setelah kita tahu mengenai ketiga masalah, kita nggak bisa stay move nih. Maka langsung aja ya, bagaimana kita bisa stay move setelah mendengar firman Tuhan ini. Lanjut, ada 2 ilmu, saya sebut namanya ilmu stay move, kehidupan yang sesungguhnya. Are you ready? Sebenarnya ini sebuah rahasia, kalau kita punya ilmu ini, kita bisa menangkap berkat-berkat Tuhan. Tuaian berkat itu hadir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ilmu kolaborasi supranatural. Ilmu kolaborasi. Kalau saudara datang di minggu ketiga, kita bicara tentang kolaborasi. Tentang right move. Sebelumnya kita sudah bicara tentang right star. Sekarang kemarin right move. Sekarang stay move. Nah, ini ilmu yang pertama, ilmu kolaborasi supranatural. Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya pasti diberitahukan kepada orang-orang percaya. Kita harus paham rumus konsep kolaborasi supranatural ini. Maka kita akan stay move dan akhirnya mengalami janji-janji Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Amin. Saudara mau bahwa janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita setiap hari? Amin. Kita harus stay move. Kita gunakan ilmu ini, ilmu kolaborasi supranatural. Nah, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, ini harus dibutuhkan yang namanya kolaborasi kekuatan ilahi. Yang sanggup membuat kita bertahan dan sanggup memenangkan masalah demi masalah di depan kita. Kalau saudara tidak punya ilmu kolaborasi supranatural, tidak punya kekuatan ilahi, saudara sama dengan orang-orang dunia. Dan akhirnya saudara tahu sendiri, akan stres, akan pusing, sakit. 4S, stres, sakit, sekarat, lalu selesai, stop. Kita harus punya kolaborasi. Itu yang membedakan orang percaya dengan orang dunia. Orang percaya harus punya kekuatan ilahi. Amin. Orang dunia nggak punya, kita harus punya. Kalau saudara nggak ada bedanya, saudara untuk apa sekian lama menjadi orang Kristen? Saudara tidak punya kekuatan ilahi. Roma 1 ayat 16 ya, kita baca ini kebenaran firman Tuhan ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Mulai. Ilsan. Wah, tahu. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga. Kalau Injil, kalau kekuatan Allah itu ada di dalam diri kita, kita akan setiap hari diselamatkan. Kata menyelamatkan ini bukan bicara keselamatan pada kekekalan, tetapi setiap hari kita hidup dalam keselamatan. Dalam perjalanan kita sampai kantor, sampai rumah, kita selamat. Kenapa? Ada kekuatan ilahi hadir dalam kehidupan kita. Diselamatkan selalu, diluputkan selalu, amin. Warga kerajaan sorga, oke, kita lakukan itu. Kita minta, datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan. Kekuatan ilahi hanya bisa diterima saat kau banyak datang duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Jangan pernah lupa, ada yang bilang begini, saya di rumah berdoa, saya di rumah baca firman Tuhan, saya gerejanya online. Apakah saya bisa sama mendapatkan kekuatan ilahi sama seperti jemaat-jemaat yang bergereja offline? Beda, momennya udah habis. Jangan jadi kebablasan, jadi kehendak kita. Kalau COVID sudah pemerintah sampaikan, just tidak boleh gereja, itu momennya. Tuhan kasih berkatnya di online. Tetapi online sudah jadi offline, momennya udah putus. Jangan dibablasin, kita online dapat berkat. Momennya beda. Bukan kehendak Tuhan lagi, itu kehendak kita.
kita sudah bisa offline, kita terima impartasi besar. Amin. Itu ya, karena waktunya terbatas. Saya lanjut, ilmu yang kedua adalah ilmu konsisten. Wah, itu mas saya banget, itu saya banget. Ternyata konsisten itu adalah sebuah ilmu. Amin. Ayatnya Roma 5 ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Setelah itu apa? Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kalau saudara tidak punya kekonsistenan, ketekunan di dalam hal rohani, maka saudara tidak akan pernah tahan uji. Dikasih masalah, saudara gagal. Dikasih masalah, gagal. Kasih masalah, gagal. Tetapi kalau saudara tekun, saudara tidak akan pernah gagal. Saya ulang lagi ya. Ayo, di pelayan kerajaan saudara responnya mana nih? Nanti kita training lagi nih. Warga kerajaan sorga, pelayan kerajaan, respon ya supaya durasi nih. Waktu udah habis nih. Kalau kita punya ketekunan, saya pasti percaya ada kekuatan ilahi semakin besar di dalam diri kita. Amin. Kalau ada kekuatan besar dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, proyek-proyek apapun yang kita lakukan, proyek keluarga, proyek ibadah raya, proyek komunitas apapun, tidak akan ada yang pernah gagal. Karena ada kekuatan ilahi hadir dalam kehidupan kita. Amin. Konsisten adalah sebuah cara menemukan dan menerima kekuatan yang semakin besar, yang lebih besar dalam diri orang percaya. No konsisten sama dengan no power. Kalau saudara konsisten, saudara ada kekuatan. Kalau saudara rajin SMA, saudara punya kekuatan, rajin membaca firman Tuhan. Kalau engkau rajin mesbah, kau akan punya pengurapan. Amin. Kau pas bilang mesbah kayaknya gak suka pelayannya. Saya ulang sekali lagi, ini durasi ya, salah sendiri. Ntar evaluasi. Kalau saudara punya firman Tuhan, saudara akan punya power kekuatan. Kalau saudara punya mesbah hubungan pribadi dengan Tuhan, maka akan ada perkenanan Tuhan. Tuhan akan berkenan. Kalau ada perkenanan Tuhan, apa yang kau minta itu Tuhan kasih. Bayangin, kita minta aja dikasih, Tuhan bilang ini, apa yang kau minta aja aku kasih. Jangan bilang, kau minta aku gak kasih. Kau gak minta aja aku kasih. Warga kerajaan sorga, saya berdoa biarkan pesan ini hari ini kita terima dengan tulus, amin. Sungguh-sungguh. Dan untuk perubahan hidup kita. Mumpung waktu masih ada. Silakan video dipasang. Siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan ilmu yang kita terima hari ini.
Bapa di surga,